yang diberkati oleh Tuhan, berjumpa kembali bersama dengan saya di channel ini. Bagaimana kabar kita semua? Saya berdoa kabar kita selalu baik-baik saja. Amin. Saudara, masih bercerita tentang Paus Fransiskus yang menjadi teladan dan contoh bagi kita semua, khususnya NKRI. Dan hari ini saya mau bagikan bagi kita cuplikan tanggapan seorang Habib Djafar. Habib Djafar ini adalah salah satu tokoh Islam yang begitu juga membawa pengaruh bagi negara Kesatuan Republik Indonesia. Saudara, apa tanggapan cerdas dan tanggapan Habib Djafar terhadap Paus Fransiskus? Langsung kita simak cuplikan berikut ini. Halo Pak, sesuai titik ya Pak jemputannya? Oke. Ya udahlah, ini titiknya ke GBK kayaknya. Ini orang mau ke GBK, tapi kok pakai jubah putih ya? Apa ada pengajian? Pope Franciscus, welcome. I'm sorry. Oke. Bismillah. Oke, Pope, you are welcome. Be careful. Ya, nervous sampai lupa nih. Dikasih bintang 5 nggak ya sama beliau? Yang bisa kita ambil, yang pertama adalah bagaimana seorang paus memberikan kepercayaan dan keyakinan yang besar terhadap orang-orang Indonesia. Sehingga beliau memilih untuk tinggal bukan di hotel mewah dengan penjagaan yang super ketat dan super aman, melainkan di Kedutaan Besar Tahta Suci Vatikan. Beliau juga memilih untuk tidak naik mobil khusus yang didesain anti peluru sehingga menjamin keamanan beliau, melainkan mobil biasa pada umumnya yang bukan hanya tidak anti peluru, tapi beliau duduk di depan sembari membuka kaca mobilnya. Tentu merawat kebinekaan di Indonesia adalah PR besar. Karena itu pilihan paus terhadap Indonesia, padahal ini adalah negeri mayoritas muslim, tentu tidak muncul dari ruang kosong. Beliau tahu bahwa Indonesia adalah negara penting bagi pembangunan iklim perdamaian antar umat beragama. Karena itu paus datang ke sini untuk kemudian membangun hubungan dengan Indonesia agar paus sebagai tokoh agama sekaligus tokoh negara, yaitu pimpinan Gereja Vatikan dan pimpinan Tahta Suci Vatikan, untuk membangun hubungan dengan Indonesia sebagai negara dengan mayoritas muslim di dunia dan negara besar, agar bisa berkomitmen dan bergerak bersama bagi perdamaian dunia di tengah-tengah banyaknya krisis saat ini. Bagaimana tadi paus dalam pesannya di Istiqlal menggarisbawahi banyaknya krisis, entah itu krisis iklim, kemudian peperangan di mana-mana, krisis ekonomi, krisis sosial, konflik horizontal. Itu yang digarisbawahi oleh paus, bahwa ini harus menjadi komitmen bersama kita untuk menyelesaikan berbagai krisis ini, dan itu tidak bisa dibangun kecuali kita juga selesai dengan diri kita sendiri, yaitu kita menjadi pribadi-pribadi yang damai di tengah perbedaan apapun yang ada di antara kita, termasuk perbedaan agama antara umat Katolik dan umat Muslim di Indonesia. Sederhanaan yang ditampilkan oleh Paus Fransiskus ini menjadi sesuatu yang memukau. Sejak lama kita mengenal Paus Fransiskus sebagai sosok yang sederhana, namun kita mengenalnya dari jauh. Sederhanaan selalu menjadi cerita yang memukau, khususnya kepada generasi muda, kepada pemimpin bangsa, dan kepada pemimpin agama yang seringkali mempertontonkan kemewahan. Menarik seorang paus yang mengunjungi orang-orang yang terpinggirkan. Beliau tidak menjadikan kunjungannya sebagai kunjungan-kunjungan seremonial yang penuh dengan sorotan lampu dan gegap gempita. Beliau naik mobil biasa, tinggal di rumah biasa, memakai arloji yang biasa, memakai segala sesuatu yang biasa-biasa saja, pesawat komersil seperti umumnya orang-orang. Beliau ingin
menjadi orang biasa yang menebarkan nilai-nilai yang luar biasa dan mengangkat derajat orang-orang yang terpinggirkan. Nah, jadi itu dia teman-teman sekalian, kita tepuk tangan dulu ya untuk Habib Ja'far ya. Dimana teman-teman sekalian, dari pernyataan ini dia memberikan kepada kita sebuah pesan bahwa mari kita itu menjaga toleransi. Mari kita bersama-sama sekalipun kita beda agama. Jangan sampai karena agama kita bermusuh-musuhan. Nah, jadi apapun tanggapan saudara ya terkait video daripada Habib Ja'far, tetapi satu hal yang saya mau sampaikan bahwa apa yang disampaikan oleh Habib Ja'far ini adalah nilai positif yang juga kemudian kita terima sebagai orang-orang Kristen. Jadi dia ini sebenarnya tokoh agama ya, seorang Habib loh teman-teman sekalian, yang cukup dihargai di kalangan Islam ya. Dan juga ya masih muda ya. Jadi kita melihat juga video-videonya sebelum ini yang mengedukasi ya, artinya menanam nilai-nilai keberagaman di tanah air kita. Nah, yang saya takutkan sebenarnya teman-teman sekalian adalah orang-orang seperti misalnya Ustadz Alfian, ada Ustadz Adam, ada Ustadz lagi Samdin ya, Samsudin atau bagaimana itu ya, yang kemudian itu keberatan ya dengan adanya toleransi. Misalnya seperti Hasaruddin ya, Imam Masjid Istiqlal, yang kemudian mencium paus dan juga menyalami paus, memeluk paus dengan baik dan memberikan sebuah tampilan yang luar biasa, seakan ini adalah ada keharmonisan antara kedua agama yang berbeda ini. Jadi mereka tidak suka. Seperti Ustaz Alfian, dia bilang lebih bagus paus itu dideportasi saja, dipulangkan saja karena tidak pantas. Bahkan dia bilang sampai kurang ajar ya. Dia bilang bahwa paus itu tidak pantas ya, tahu diri sedikit ya. Kamu tidak tahu diri di kampung orang dan lain sebagainya. Seakan-akan Indonesia ini milik dia ya. Ya, memang aneh. Nah, ini yang saya takutkan teman-teman sekalian, bahwa kemudian nantinya ustadz-ustadz yang radikal ini, ustadz-ustadz yang memang intoleran, itu membenci Habib Ja'far ya. Tapi saya percaya teman-teman sekalian, Habib Ja'far sudah siap sedia ya dalam segala kritikan yang akan diterima olehnya. Jadi mari kita belajar bertoleransi, kita belajar untuk saling mengasihi. Apalagi di agama kita sebagai Kristen, kita diajarkan kasihilah musuhmu, berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Mari kita mengasihi Ustadz Alfian Tanjung, mari kita mengasihi Ustadz Adam, kita mengasihi orang-orang yang radikal, orang-orang yang membenci kepausan, bahkan orang-orang yang mencoba yang melakukan hal-hal yang anarkis, hal-hal yang memang membahayakan kepada paus, baru rencana ya. Tetapi kita juga bersyukur Tuhan tidak membiarkan itu. Tuhan memakai Densus 88 lalu mengamankan semuanya. Jadi kita berharap teman-teman sekalian bahwa Indonesia tetap aman, Indonesia tetap nomor 1. Saya Arif Gula undur diri, sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Saudara, itulah dia video yang baru saja kita tonton tadi videonya, bahwa seorang Habib Ja'far ini begitu kagum tentang dampak yang baik, tentang keteladanan yang baik yang telah ditunjukkan oleh seorang Paus Fransiskus. Bagaimana kesederhanaannya membuat banyak orang-orang kagum dan membuat orang merasa terinspirasi dengan pemimpin Paus Fransiskus, yang mana kita tahu Paus ini adalah pemimpin tertinggi dari agama Katolik dan juga presiden dari Vatikan itu sendiri. Nah, ini memberikan pelajaran bagi kita semua. Apapun jabatan kita saat ini, mari jangan sombong. Mari kita memikirkan pikiran yang baik dan melakukan yang baik. Jangan kita menganggap lebih hebat daripada orang lain sehingga kita merendahkan orang lain. Tetapi bisa kita melihat bahwa Paus Fransiskus ini, walaupun dia pemimpin 1,5 miliar, tetapi dia tetap rendah hati, menunjukkan bahwa dirinya adalah manusia yang sederhana, yang sama seperti manusia lainnya. Cara berpakaiannya sangat sederhana, jam tangannya sederhana, kendaraan yang dipakainya sederhana, bahkan cara hidupnya sederhana. Ini adalah sesuatu yang perlu kita contoh. Teman-teman, apa menjadi komentar saudara terhadap video ini? Silakan isi di kolom komentar, dan kiranya Tuhan memberkati kita semua. Shalom dan sampai jumpa.